Halo Tribuners, happy banget hari ini karena sudah weekend ya, waktunya jalan-jalan Tribuners. Hari ini Sabtu 22 Januari 2022, Ratu Sejati menemani akhir pekan Anda di live travel update. Seperti biasa, beragam informasi dan rekomendasi lokasi wisata sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda. Disampaikan secara langsung oleh sejumlah reporter kami di berbagai kota di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Informasi pertama kita ke Pekalongan Tribuners. Nah, roti bakar ini memang sebuah makanan yang ikonik gitu ya. Berupa roti kotak di belah tengah terus diisi selai ataupun krim aneka rasa di dalamnya. Nah, roti bakar ini biasanya dioles margarin, habis itu dipanaskan di atas wajan datar. Kemudian paling nikmat dinikmati saat panas Tribuners. Tapi ini berbeda dengan roti bakar Sultan Agung di Pekalongan Tribuners. Nah, terus apa sih sebenarnya beda dari roti bakar Sultan Agung dengan roti bakar lain? Nah, untuk mengetahuinya sudah ada Amanda di sana. Selamat sore, Amanda. Selamat sore Ratu. Baik, Amanda, boleh disampaikan sebenarnya apa sih beda dari roti bakar Sultan Agung yang ada di Pekalongan ini dengan roti bakar pada umumnya? Silahkan. Ya, roti bakar Sultan Agung ini menggunakan roti panjang seperti roti untuk hotdog kalau kita familiar, dan dijepit pakai jepit bakaran untuk membakar ayam atau ikan itu dan dibakar di atas arang, Ratu. Itu yang bedakan. Selain itu, roti bakar ini sudah 33 tahun berjualan di lokasi yang sama dengan metode memasak yang sama. Kalau dulu hanya berupa gerobak saja di pinggir jalan, nah sekarang roti bakar Sultan Agung sudah membuka toko sendiri. Kalau untuk kelebihannya, roti bakar Sultan Agung memiliki tekstur luar roti yang renyah dan kering, tapi dan isiannya itu berlimpah. Jadi kejunya banyak, selainya banyak gitu. Ada pisangnya juga banyak. Selain itu, ketika digigit, isi roti di bagian dalam itu masih lembut, dan bahkan ketika saya panaskan keesokan harinya, rasa dan teksturnya masih sama seperti ketika saya baru mencicipi. Gitu, Ratu. Mhm. Baik, berarti untuk rasanya memang tidak berubah ya meskipun sudah dipanaskan esok harinya. Kemudian Amanda, saya penasaran untuk harganya ini berapa boleh disampaikan dan apa saja sih pilihan rasa atau isian yang ada di roti bakar Sultan Agung ini, Amanda? Untuk harga mulai dari 14.000 untuk isian tunggal, pilihannya ada pisang, kacang, nanas, stroberi, kismis, coklat, dan kemudian untuk harga 16.000 pakai isian ada cappuccino, tiramisu, karamel, Nutella, tapi juga bisa dua. Untuk dua rasa itu harganya 17.000. 17.000 bisa kombinasi misal nanas stroberi gitu, dan ada yang 19.000 untuk kombinasi dengan keju, Ratu. Mhm. Boleh disampaikan untuk lokasi dari roti bakar Sultan Agung ini dan jam operasionalnya, Amanda? Ya, roti bakar Sultan Agung ada di Jalan Sultan Agung nomor 151, tepatnya ada di seberang toko mainan Panda di Kota Pekalongan. Dan untuk jam operasionalnya mulai pukul 17 sampai 23 setiap hari. Mhm. Mhm. Untuk roti bakar Sultan Agung Pekalongan ini apakah sudah bisa dipesan melalui aplikasi online begitu, Amanda? Ya, sayangnya roti bakar Sultan Agung tidak bisa dipesan melalui aplikasi online, aplikasi ojol online itu, dan pembeli harus datang langsung kalaupun pengen pesan, karena kadang terlalu ramai, nunggunya terlalu lama atau kehabisan stok. Bisa juga pesan melalui WA, atau kalau di aplikasi tersedianya di GoShop aja, Ratu. Mhm. Baik, terima kasih Amanda. Terakhir saya ingin tahu, kalau Amanda pasti sudah coba ya roti bakar Sultan Agung ini. Rasa yang paling direkomendasikan begitu oleh Amanda buat Tribuners nih rasa apa? Rasa pisang, coklat, keju. Mhm. Oke, terima kasih Amanda. Ini bisa dicoba ya Tribuners untuk Anda yang berada di Pekalongan, roti bakar Sultan Agung. Terima kasih Amanda. Makasih, Ratu. Kemudian Tribuners, oleh-oleh ini jadi hal wajib untuk dibawa ya kalau habis liburan. Nah Tribuners, kalau lagi liburan ke Bali, ini biasanya berburu oleh-oleh di mana sih? Nih Ratu punya rekomendasi lokasi belanja oleh-oleh yang ramah di kantong plus bisa ditawar. Lokasinya ada di Pasar Seni Guang Sukawati Gianyar.
Ada banyak hal yang bisa Anda beli untuk jadi oleh-oleh selepas berlibur Tribuners. Ada apa saja di sana dan gimana dengan harganya? Langsung saja kita tanya ke Arini. Halo, selamat sore. Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Arini, bagaimana situasi dan juga kondisi di Pasar Guang ini? Silahkan, Arini. Oke, seperti pantauan saya kemarin, meskipun masih di hari Jumat ya, mau menjelang weekend, di Pasar Guang Sukawati Gianyar ini sudah dipenuhi oleh wisatawan. Ini terbukti bahwasanya beberapa wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara sudah mulai memburu oleh-oleh di Pasar Sukawati ini. Begitu, Ratu. Kemudian untuk barang-barang atau oleh-oleh yang dijual di sana seperti apa? Ada apa saja, Arini, dan bagaimana sistem transaksinya? Oke. Untuk diketahui bahwasannya sebelum itu bangunan dari Pasar Guang ini dibentuk seperti letter U ya. Jadi terdapat 3 blok, yaitu blok A, blok B, dan juga blok C. Nah, untuk blok A sendiri itu adalah kawasan untuk aksesoris seperti itu ya, kayak lukisan, kemudian gantungan kunci dan sebagainya. Untuk blok B itu dipenuhi dengan baju, kemudian kain Bali dan sebagainya. Dan untuk blok C itu untuk seperti kue ya, untuk makanan khas Bali seperti itu. Nah, sistem transaksinya sendiri di sini hanya menggunakan ini ya, tidak ada yang bisa menggunakan mesin EDC untuk pembayarannya. Jadi buat Tribuners yang mau memburu oleh-oleh ke sini disiapkan untuk membawa uang tunai seperti itu, Ratu. Baik, terakhir saya ingin tahu untuk jarak tempuh dari bandara atau kota Denpasar nih menuju ke Pasar Guang ini berapa lama dan apakah aksesnya sulit? Arini, silahkan. Oke, nah Pasar Guang sendiri ini kan berlokasi di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ya. Jaraknya dari Bandara Ngurah Rai itu sekitar 40 km dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Namun dari arah kota Denpasar itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Untuk aksesnya sendiri itu sangat mudah ya, tinggal mengarahkan maps ke Jalan Profesor Ida Bagus Mantra, kemudian Tribuners bisa mengarahkan ke Desa Ketewel dan mengikuti jalan beraspal, dan itu memang jalan utama untuk mengakses Pasar Guang ini, jadi sangat mudah diakses, Ratu. Kemudian terakhir, Arini tadi belum disampaikan ya untuk harga yang di barang-barang yang ada di Pasar Seni Guang Sukawati ini seperti apa? Oke, untuk barang-barangnya sendiri karena ini memang pasar ya, jadi bisa kita melakukan tawar-menawar dan harganya murah banget, terjangkau. Seperti kaos saja dimulai dari harga 20.000, terus kemudian lukisan yang berbentuk kecil itu dimulai dari harga 15.000, gantungan kunci 20.000 dapat 5, seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih untuk informasinya Arini. Anda bisa belanja nih Tribuners jika Anda berkunjung ke Bali atau mungkin saat ini sedang berada di Bali ya. Pasar Seni Guang Sukawati Gianyar bisa jadi pilihan. Terima kasih Arini. Berikutnya Tribuners, Polewali Mandar adalah salah satu surga wisata bagi para pelancong di Sulawesi Barat. Tidak hanya memiliki kekayaan wisata budaya dan sejarah saja, tetapi juga kaya dengan objek wisata alam yang menakjubkan. Wisata di puncak Pegunungan Bulo di Kecamatan Bulo dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Untuk Anda yang mungkin asing dengan puncak Pegunungan Bulo, nah mungkin Anda lebih mengenalnya dengan nama Puncak Senayan Tribuners. Anda bisa menyaksikan matahari pagi terbit di balik awan tebal yang menjadi pemandangan alam paling menakjubkan di sini. Selengkapnya sudah ada Abe Gani di sana. Selamat sore, Abe Gani. Ya, sore Ratu. Baik, Abe Gani, boleh disampaikan keindahan apa saja sih yang ditawarkan di wisata Bukit Senayan ini? Silahkan, Abe Gani. Ya, Ratu, perlu saya informasikan kalau Polewali Mandar ini menjadi salah satu pilihan wisata bagi para wisatawan yang ada di Sulawesi Barat. Nah, karena tak hanya wisata budaya, religi, dan sejarah, kabupaten ini juga menawarkan wisata alam yang indah, Ratu. Jadi objek wisata ini menjadi membuat wisatawan menjadi penasaran karena menawarkan keindahan panorama alam berupa
susuran pegunungan dan awan tebal, begitu Ratu. Mhm. Kemudian ini kan puncak Pegunungan Bulo, ini kan juga dinamai dengan Bukit Senayan. Ini kenapa? Kenapa akhirnya diberi nama atau disebut juga dengan Bukit Senayan, Abegani? Ya Ratu, ya perlu saya informasikan juga karena tempat ini dikenal dengan nama Puncak Senayan karena pengelolanya merasa model bukit itu, model puncak itu seperti atap gedung DPR RI yang ada di Senayan Jakarta, Ratu, seperti itu. Baik, kemudian saya ingin tahu untuk akses dan juga rute agar bisa menuju ke Puncak Senayan. Ini seperti apa, Abegani? Ya Ratu, sayangnya pemerintah setempat belum terlalu memperhatikan akses menuju objek wisata itu, sehingga untuk menuju Puncak Senayan, pengunjung harus melewati jalan setapak beberapa kilometer. Namun Ratu, kendati perjalanannya yang cukup menantang, itu tidak menyurutkan buat para pelancong atau wisatawan untuk berkunjung ke sana, Ratu. Seperti itu. Karena aksesnya meski sulit, tapi akan terbayar begitu ya dengan semua pemandangan yang ketika kita sudah berada di puncak. Terakhir, Abegani, untuk biaya masuk dan fasilitas apa saja yang ada di sana? Ya Ratu, untuk buat Tribuners yang ingin berkunjung ke tempat ini, Puncak Senayan, hanya perlu membayar tiket masuk seharga Rp10.000 saja. Tribuners sudah dapat menikmati fasilitas yang ada di sana seperti air bersih, pengelola menyediakan air bersih, kamar kecil hingga parkir kendaraan, Ratu, seperti itu. Baik, terima kasih Abegani atas rekomendasi lokasi wisatanya Tribuners Puncak Senayan ya. Ini bisa jadi salah satu pilihan. Terima kasih. Berikutnya Tribuners, jalan-jalan ke Boyolali rasanya kurang lengkap jika kita tidak berburu kuliner. Ada banyak sekali kuliner enak yang berada di Boyolali dan wajib banget untuk dicoba. Satu di antaranya adalah bakso Serasimo. Kuahnya yang gurih dengan ragam jenis bakso yang unik, ini membuat nafsu makan akan semakin bertambah. Seperti apa sih bakso Serasimo ini? Langsung saja sudah ada Septi di sana. Selamat sore, Septi. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Septi, boleh disampaikan lokasi dari bakso Serasimo ini berada di mana? Silahkan. Ya, jadi lokasi bakso Serasimo ini berada di Jalan Bang Pak Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian apa sih yang membedakan bakso Serasimo ini dengan bakso-bakso lainnya? Ya, jadi yang membedakan dari bakso Serasimo ini dengan bakso lainnya itu terletak pada bentuknya bakso yang unik ya. Dan biasanya bakso pada umumnya itu disajikan dalam satu mangkok bersama kuah dan minyak. Tapi di bakso Serasimo ini, baksonya itu berbentuk unik dan disajikan itu kuah dan minyak itu dalam mangkok yang berbeda. Seperti itu rekan Ratu. Kemudian untuk menu yang ada di sana, tadi disampaikan ya, ada banyak sekali menu yang unik di bakso Serasimo ini. Boleh disampaikan ada menu apa saja, Septi? Ya, jadi ada 86 menu yang ada di bakso Serasimo ini, yaitu mulai dari bakso beranak, bakso tumpeng Merapi, terus bakso kawah Merapi, dan bakso beranak lava. Tapi yang menjadi favorit di bakso Serasimo ini, biasanya pelanggan itu membeli bakso tumpeng Merapi. Seperti itu. Kemudian untuk harganya dari bakso-bakso yang dijual di bakso Serasimo ini boleh disampaikan serta jam operasional warungnya. Silahkan, Septi. Ya, jadi untuk harganya itu cukup terjangkau ya. Itu mulai dari 26.000 aja udah bisa menikmati bakso Serasimo. Dan untuk Tribuners yang tertarik buat mencicipi bakso Serasimo, langsung aja datang ke warung bakso Serasimo yang bukanya itu mulai pukul 11 hingga pukul 8 malam. Baik, terima kasih Septi atas rekomendasi kulinerannya ya yang ada di Boyolali, Tribuners. Terima kasih. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau
di akhir pekan ya, karena Ratu juga mengingatkan lagi saat ini masih di tengah pandemi, tetap wajib untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 27 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap kasus di Lampung Tengah atas terdakwa ex-Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Adapun dalam sidang hari ini masih beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan setidaknya ada 3 orang saksi yang bakal dihadirkan dalam sidang Senin 27 Desember ini. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei dan juga Tribuners. Ya, silahkan dengan informasi Anda bagaimana proses persidangan hari ini dan siapa saja saksi yang dihadirkan. Ya, jadi Mei dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada hari Senin 27 Desember 2021 siang tadi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa ex-Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dalam perkara suap kepada ex-penyidik KPK Stefanus Robinson, di mana sidang hari ini sendiri masih beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK, yang setidaknya pihaknya membawa 3 orang, begitu, 3 orang saksi, diantaranya yakni Kasubdit Bina Marga dari Kabupaten Lampung Tengah yang dan juga hadir dari BPBD Lampung Tengah yakni Aan dan juga pihak swasta yang belum diketahui namanya begitu. Kemudian dapat Anda jelaskan apa keterangan yang disampaikan oleh saksi Taufik dalam persidangan hari ini? Ya, jadi dalam persidangan ini tadi karena keterbatasan waktu, Majelis Hakim juga sudah menetapkan kalau sidang hanya digelar terbatas begitu, tidak diselesaikan untuk keseluruhan saksi. Hanya saja tadi Jaksa Penuntut Umum sudah menghadirkan saksi Taufik begitu dalam persidangan. Di dalam keterangannya saksi Taufik menyatakan kalau Aziz Syamsuddin, ex-Wakil Ketua DPR RI ini diyakini menerima uang sebesar 2,1 miliar melalui 2 orang kepercayaannya, yakni Aliza Gunado dan juga Edi Sujarwo. Aliza Gunado sendiri merupakan mantan politikus Partai Golkar gitu, atau sekarang masih menjabat di politikus Partai Golkar, sedangkan Edi Sujarwo diketahui berasal dari pihak swasta begitu nih. Uang itu sendiri merupakan komitmen fee atas cairnya DAK atau dana alokasi di Lampung Tengah terkait dengan pembuatan infrastruktur jalan gitu nih. Lalu kemudian bagaimana tanggapan terdakwa Aziz Syamsuddin sendiri atas pernyataan saksi Taufik ini, Rizky? Ya, tadi Aziz juga diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk memberikan tanggapan atas keterangan yang disampaikan oleh saksi Taufik. Itu dirinya menyatakan kalau selama dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, terlebih menjadi Ketua Banggar di DPR RI, dia tidak pernah memiliki staf ahli atau staf khusus yang diyakini menjadi orang kepercayaannya sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Taufik. Dirinya menyatakan itu bisa dipastikan melalui SK yang diterimanya dari selama menjabat di DPR. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani kembali menjalani persidangan. Terpidana kasus dugaan korupsi pada 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim ini melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan peninjauan kembali atas putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung yang memvonis Ahmad Yani dengan hukuman 7 tahun penjara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nisha, wartawan sripoku.com yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nisha. Halo, Mei, Palembang. Ya,